Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2781. Kau membawa sekelompok orang untuk mengepung villa taman, menghancurkan lencana master, dan bertindak sewenang-wenang, namun mereka tetap baik-baik saja. Jika kau mengikuti prosedur atau bahkan meneleponku terlebih dahulu, kau pasti akan baik-baik saja. Aku pasti akan mengizinkanmu untuk terus melanjutkan. Jika kau bertindak sedikit lebih beradab dan berhenti menggunakan cara-cara barbar seperti itu, aku tidak akan berkata sepatah kata pun. Kau telah dihormati selama bertahun-tahun, sebagai kartu truf untuk menyalahgunakan kekuasaanmu. Kau menghancurkan organisasi yang telah aku bangun sejak lama. Kau benar-benar mengecewakanku, Julian. Marcel York memandang Julian York dengan tatapan penuh iba. Julian tampak agak ragu-ragu saat itu. Pada saat itu, semua elit saling memandang sebelum akhirnya berlutut serempak. Kami salah. Mohon berikan hukumanmu, Tuan York. Mata Julian berkedut panik saat melihat semua bawahannya berlutut. Dia tahu bahwa jika dia berlutut di hadapan pria ini, tidak akan ada kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Julian memaksakan senyum dan berkata, "Bukan karena aku tidak menghormatimu, Paman Keempat. Aku datang ke sini untuk menangkap pembunuh dari House of Phantoms. Aku khawatir masih ada pembunuh lain yang berkeliaran di Hong Kong, menunggu untuk membunuh petinggi-petinggi kita yang lain. Mungkin telah terjadi sesuatu. Itulah sebabnya aku merasa takut. Jika tindakanku membuatmu merasa bahwa aku telah berbuat salah, maka aku bisa meminta maaf. Aku akan meminta maaf kepada Nyonya Jude. Jika dia tidak menerimanya, aku akan membiarkannya menamparkan wajahku beberapa kali. Aku tidak akan menghindar." Julian menunjukkan tangan kirinya yang cacat dan wajah penuh bekas tamparan, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa dirinya telah diperlakukan tidak adil selama seluruh konflik itu. Sungguh strategi yang nyaris sempurna, pengorbanan demi kemenangan. Jika Marcel sedikit murah hati, Julian akan memiliki peluang untuk memanfaatkan Marcel melawan Harvey York. Harvey hanya tersenyum tipis menyaksikan pertunjukan itu. Dia akhirnya tahu mengapa Marcel kembali di saat yang begitu krusial. Jika Julian masih berencana menggunakan tipu muslihat kecilnya untuk menipu Marcel, maka itu sungguh naif. Aku sudah bilang. Aku bisa memaafkanmu karena mengelilingi villa taman. Kau mengancam akan menghancurkan seluruh tempat ini, tapi aku bisa memaafkanmu karena itu tidak benar-benar terjadi. Tapi kau berniat menggunakan bom bunuh diri untuk menakuti istriku. Apa kau lupa bahwa selain sebagai mastermu, aku juga seorang pria dan seorang suami? Marcel dengan tenang memotong ucapan Julian sambil mengulurkan tangan kanannya. Wanita yang memegang payung dengan hati-hati mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengambil 5 peluru. Setelah memutar silinder dengan 1 peluru di dalamnya, ia lalu mengarahkan pistol tersebut ke Marcel. Harvey dan Abel York menunjukkan ekspresi serius. Seluruh kerumunan membeku. Mereka bahkan tak berani menarik napas. Sebagai pria dan suami, entah aku akan naik lebih tinggi atau tidak. Itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku harus membela kehormatan istri dan anak-anakku. Kau yang datang mencariku hari ini. Jika aku tidak memberimu pelajaran sekarang, apa yang akan menghentikanmu untuk menguburku hidup-hidup di hari berikutnya? Bab 2782. Jika kau ingin bermain-main, aku akan ikut bermain bersamamu. 5 peluru yang ditembakkan mewakili rasa hormat dari 5 rumah keluarga York. Peluru terakhir adalah pernyataan dari seorang pria dan suami. Mulai sekarang, semuanya akan diserahkan pada takdir. Marcel York kemudian menempelkan laras revolver ke bahu kanan Julian York. Tak lama setelah itu, ia menarik pelatuknya dengan tenang. Bang! Dengan suara tembakan yang keras, tubuh Julian bergetar sebelum terpental kuat ke belakang. Ketika tubuhnya menghantam tanah, ia terus gemetar tanpa henti. Ia ingin menjerit kesakitan, namun hanya bisa menahan rasa sakitnya dengan menggertakkan gigi.
Julian benar-benar sial, langsung terkena tembakan di tembakan pertama. Harvey memandang Marcel dengan tatapan dalam. Harus diakui, pemimpin keluarga York ini memang sangat tangguh, dan memiliki aura yang sangat mengintimidasi. Julian tak bisa berhenti menggeliat di tanah. Berjuang seperti anjing sekarat karena kedua lengannya patah. Semua bawahannya berlutut di tanah. Tak satu pun dari mereka yang berani menolongnya pada saat itu. Tatapan Julian dipenuhi kebencian saat itu. Bagaimanapun juga, Marcel selalu menghormati keponakannya karena ia tidak memiliki anak kandung sendiri. Bahkan jika sedang marah, ia biasanya hanya akan menamparkan atau menendang beberapa kali. Bagi generasi muda keluarga, itu hanyalah hal sepele. Namun Julian tidak pernah menyangka bahwa Marcel akan langsung menarik pelatuk, menghancurkan tangan kanan yang menjadi andalannya untuk bertahan hidup. Ini bukan hanya penghinaan terbesar yang pernah ia alami, tetapi juga menandai akhir dari masa depannya. Terlebih lagi, Julian adalah kepala muda dari rumah ketiga, sementara ayahnya adalah kepala rumah itu. Ayahnya juga merupakan salah satu pendiri keluarga sekaligus tokoh tinggi dalam struktur kekuasaan. Namun Marcel sama sekali tidak memberi penghormatan. Aku sudah katakan. 5 peluru itu mewakili 5 rumah keluarga, dan 1 peluru terakhir adalah pernyataanku sebagai pria dan suami. Aku sudah memberimu dan ayahmu cukup rasa hormat. Kalau tidak, ke-6 peluru itu akan bersarang di tubuhmu. Marcel mengembalikan revolver kepada wanita di sampingnya sebelum menyekat tangannya dengan sapu tangan. Kemudian ia menatap tajam ke arah Julian. Apakah kau puas dengan cara aku menyelesaikan masalah ini? Julian terengah-engah sambil menunjukkan ekspresi sedih. Saat itu ia sangat marah. Dia melumpuhkanku, lalu bertanya apakah aku puas. Julian benar-benar ingin melihat Marcel mati. Namun seberapapun bencinya atau seberapa menyeramkan ekspresi wajahnya, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun yang ceroboh. Aku puas. Jawabnya dengan suara menahan sakit dan amarah. Aku harap kau tidak hanya mengatakannya untuk menyelamatkan diri. Jika kejadian seperti ini terulang lagi, jangan harap aku akan memberimu kesempatan. Marcel berkata datar sebelum mengangguk ke arah Harvey, yang sejak tadi mengamati dari samping. Kirimkan pesanku, Margot Patel. Bab 2783. Pertama, mulai sekarang, Abel York akan memimpin Sentries of York. Orang yang sebelumnya bertanggung jawab akan diserahkan kepada penegak hukum York untuk diadili. Kedua, villa taman milik keluarga York akan ditetapkan sebagai area terbatas. Tanpa perintah dariku, siapapun yang berani menginjakkan kaki di sini akan dibunuh di tempat. Ketiga, sebagai kepala penegakan hukum Longman, Harvey York kini menjadi tamu penting di sini. Statusnya setara denganku. Siapapun yang menentang Harvey, berarti menentang diriku. Bunuh siapapun yang mencoba memprovokasinya. Marcel York kemudian mengarahkan pandangannya kepada Harvey, memperlihatkan sedikit kekaguman. Harvey menatap dalam ke arah Marcel sebelum tersenyum hangat. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan York. Harvey meyakini bahwa pria ini pasti sudah mengetahui apa yang telah ia lakukan di Hong Kong dan Las Vegas belakangan ini. Namun meskipun tahu, ia tetap memberikan Harvey gelar yang penting. Ini adalah bentuk pernyataan sikap darinya. Margot Patel, wanita yang memegang payung, tampak bingung saat menatap Harvey. Ia tidak mengerti mengapa pria yang tampak biasa namun tampan ini begitu dihormati oleh Marcel. Namun karena hanya menjalankan perintah tuannya, ia pun tidak membuang waktu dengan berkata sembarangan. Sesuai perintah. Mendengar soal penegak hukum York, jantung Julian York langsung berdebar keras dan wajahnya kehilangan seluruh rona. Aku keponakanmu, paman keempat. Aku selalu setia padamu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Paman keempat. Marcel berjalan dengan tenang ke bagian dalam villa taman, seolah-olah tak mendengar sepatah kata pun. Margot melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Beberapa bawahan Marcel terlihat segera menyeret Julian ke dalam helikopter. Sebuah konflik besar terjadi malam itu. Julian jatuh dari kekuasaan,
dan Abel menggantikannya. Keluarga York Hong Kong ditakdirkan akan menghadapi gelombang besar. Harvey menjadi salah satu tokoh utama di panggung besar, Hong Kong dan Las Vegas. Statusnya kini luar biasa. Siapapun yang menentangnya, akan menemui ajalnya. Dapat dikatakan bahwa sejak saat itu, di mata banyak orang, Harvey langsung berubah dari benih kecil menjadi bintang terang yang melekat pada Marcel. Marcel naik ke lantai 3 villa taman dan berdiri di depan kamar istrinya. Setelah ragu sejenak, ia perlahan membuka pintu yang tertutup rapat. Sejauh yang Marcel tahu, Selena Judd, yang belakangan ini cukup tidak stabil, mungkin sangat ketakutan karena kejadian sebelumnya. Ia telah menyiapkan diri untuk memberikan yang terbaik, demi menyemangatinya kembali. Namun, begitu masuk ke dalam ruangan, ia melihat wanita itu duduk di dekat jendela, dengan tenang menyeruput kopi sambil memandang ke laut. Seolah-olah dunia luar tak ada hubungannya dengannya, atau seolah-olah ia sepenuhnya menguasai segalanya di sekitarnya. Marcel merasa sedikit terpaku. Selena masih memiliki tatapan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Inilah alasan ia jatuh cinta, dan inilah alasan ia terus bertahan. Namun setelah menikah, mereka hidup bahagia, hingga anak mereka meninggal sebelum genap sebulan. Sejak hari itu, keluarga mereka diliputi duka mendalam. Sejak hari itu pula, Selena berubah menjadi sosok tanpa jiwa. Namun kali ini, Marcel merasa benar-benar terkejut melihat dirinya kembali seperti dulu. Ia terguncang. Apakah kamu baik-baik saja, Selena? Maaf karena aku datang terlambat. Banyak pikiran berputar di benaknya sebelum akhirnya ia melangkah maju dan membelai kepala Selena dengan lembut. Bab 2784. Aku baik-baik saja. Selena Judd menoleh kepada Marcel York dengan sorot mata yang bersinar terang. Setelah beberapa saat, muncul secercah penyesalan di wajahnya. Aku telah mengecewakanmu selama 10 tahun terakhir. Karena anak kita, aku terus-menerus merasa terpuruk, namun aku tak pernah memikirkan perasaanmu. Kamu telah berkorban begitu banyak hanya untuk melindungiku. Dan karena kematian anak kita, aku tidak ingin memiliki anak lagi. Itulah sebabnya Nenek York memaksamu untuk menerima jalang itu, Vince York. Vince memperoleh begitu banyak kekuasaan dalam keluarga karena hal itu, dan kini kamu berada dalam risiko besar. Ini semua salahku hingga kamu berada di titik ini. Marcel terdiam setelah mendengar kata-kata Selena. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang tampak lemah itu ternyata bisa memahami kesulitannya. Anak buahnya mengatakan bahwa Harvey York berhasil menyembuhkan penyakit Selena. Tampaknya itu memang benar. Padahal, Marcel telah menggunakan segala koneksinya untuk mengundang para ahli dari seluruh dunia demi menyembuhkan Selena. Namun semuanya sia-sia. Harvey hanya menamparkan Selena beberapa kali, dan itu sudah cukup untuk menyembuhkannya. Marcel tidak memahami bagaimana itu bisa terjadi. Bahkan ia sempat ingin memberi pelajaran kepada Harvey karena hal tersebut. Namun, setelah melihat istrinya kembali normal, rasa dendamnya kepada Harvey sepenuhnya berubah menjadi rasa syukur. Marcel menggenggam tangan Selena dan berbisik. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku tahu betapa dalamnya perasaanmu terhadap anak kita. Tapi semua itu sudah menjadi masa lalu. Kita bisa memulai kembali. Sorot mata Selena menjadi dingin. Belum saatnya. Jawab Selena perlahan. Marcel membeku. Aku sedang menggunakan seluruh kekuatanku untuk membuka kembali penyelidikan atas kejadian yang menimpa anak kita 10 tahun lalu. Jika ada yang terlibat dalam insiden itu, aku akan memastikan mereka membayar mahal. Penyakitku hanya bisa sembuh dengan cara ini. Dengan begini, aku akhirnya bisa melupakan semuanya. Mata Marcel sedikit menyipit. Jadi, Julian York datang ke sini karena... Ucap Marcel dengan dingin. Benar. Aku menemukan sesuatu. Tidak hanya mereka membakar dokumen tadi malam, tapi mereka juga mengirim seorang pembunuh dari House of Phantoms untuk membunuhku. Tapi aku berhasil menembak jatuh si pembunuh. Setelah itu, aku menyuruh seseorang menyebarkan rumor bahwa pembunuh tersebut tertangkap hidup-hidup dan kini pingsan akibat interogasi.
Tak lama kemudian, semua ini pun terjadi. Wajah Marcel tampak tegang. Ia tak menyangka bahwa semua hal itu terjadi karena rantai sebab akibat seperti ini. Tatapannya kemudian secara naluriah berpindah ke Harvey, yang sedang berdiri di taman. Lalu bagaimana dengan Harvey? Selain anak buahku, tak ada orang lain yang bisa kupercaya di Hong Kong dan Las Vegas. Tapi kepentingan kita sejalan dengan Harvey. Itulah sebabnya aku mempercayainya. Aku ingin kamu melihat bagaimana orang lain memanfaatkanku sebagai nyonya keluarga. Tapi, aku juga ingin kamu melihat bahwa pangeran dari Southlight ini memang memiliki bakat. Setidaknya, aku mengaguminya. Marcel mengerutkan kening. Kamu bilang, kebangkitan Vince akan menjadi kejatuhannya. Aku tidak akan pernah mengakuinya sebagai putraku. Tapi kita seharusnya tetap memberikan gelar Tuan Muda kepada keluarga Khan. Bab 2785. Sementara Selena Judd mengajukan rencana kepada Marcel York. Di sebuah villa terpencil di wilayah luar Hong Kong. Lexi York melompat dari tempat tidur setelah mendengar dering telepon. Setelah mengangkat panggilan tersebut, ekspresinya langsung berubah drastis. Ia segera keluar dari kamarnya dan mengetuk pintu kamar Vince York dengan wajah panik. Ini buruk. Julian York tumbang. Ketika dia pergi untuk membunuh si pembunuh bayaran, dia justru bertarung dengan orang-orang di villa taman. Si bajingan itu, Harvey York, juga ada di sana. Dia bukan hanya menamparkan Julian, tapi juga mempermalukannya habis-habisan. Marcel bahkan datang di saat yang krusial. Dia sendiri yang melumpuhkan tangan kanan Julian. Dia memecat Julian dan membawanya ke penegakan hukum keluarga York untuk diinterogasi. Anak buah kepercayaan Selena, Abel York, sekarang memimpin Sentries of York. Harvey menjadi tamu kehormatan Marcel dan kini memiliki status yang setara dengannya. Jika ada yang menentangnya, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Kita tidak bisa hanya duduk diam, Vince. Jika ini terus berlanjut, pendukungmu akan semakin sedikit. Kekuatanmu akan terkikis sedikit demi sedikit. Vince mengernyit. Karena urusan bisnis yang harus ia tangani, ia tampak sangat lelah, apalagi setelah tertidur. Ia telah mengatur ponselnya ke mode senyap sebelumnya. Saat itu, cukup banyak orang yang mengirim laporan padanya. Setelah memahami keseluruhan situasi, ia dengan tenang menuangkan air ke dalam gelas dan meminumnya sambil bersandar di meja bar. Apa yang kau lakukan, Vince? Kenapa kau masih santai seperti ini? Kita sedang dalam masalah besar. Ekspresi Lexi tampak sangat buruk. Cepat hubungi penegakan hukum keluarga York dan minta mereka membebaskan Julian. Abel tidak boleh naik ke tampuk kekuasaan, atau kita akan dipaksa bergerak diam-diam ketika Selena mengambil alih Sentries of York. Tidak, ini adalah perintah Marcel. Kamu tidak bisa menghentikannya. Ayo, kita temui Nenek York. Hanya dia yang bisa menangani ini. Ekspresi Lexi berubah makin muram. Ia tidak bisa hanya berdiri dan membiarkan Vince dirugikan. Vince tersenyum sambil menyipitkan mata. Tak perlu panik. Kita belum benar-benar dalam bahaya. Jika kita meminta bantuan Nenek York sekarang, dia justru akan meremehkan kita. Lagi pula, masih ada orang lain yang seharusnya lebih khawatir daripada kita. Apa-apaan kau ini? Lexi menatap Vince dengan tajam. Kau yang mengirim Julian. Sekarang si pembunuh masih ada dan Julian ditahan, kita tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Kalau si pembunuh itu membocorkan informasi, kita akan dalam masalah besar. Wanita itu, Selena, mungkin akan menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan penyelidikannya. Kita dalam bahaya. Lagi pula, kakak ketiga sejak awal tidak menyukaimu. Sekarang, dia mungkin akan membencimu lebih dalam lagi. Dia bisa saja berdiri di pihak Marcel dan menyingkirkanmu untuk selamanya. Jelas, Lexi khawatir posisi Vince akan terguncang akibat kejadian ini. Tidak juga. Mungkin itu tidak akan terjadi. Vince tetap sangat tenang. Bab 2786. Aku memang memberikan perintah kepada Julian York. Tetapi aku melakukannya demi keselamatan para petinggi, dan itulah alasan aku ingin si pembunuh diinterogasi.
Pembunuh itu mencoba membunuh Selena Judd. Sebagai pewaris keluarga, mereka bisa saja menuntutku karena bertindak atas kehendakku sendiri pada saat yang begitu krusial. Selain itu, mereka tidak bisa menuduhku atas apapun. Aku tidak memerintahkan Julian untuk melawan Selena, dan aku juga tidak menyuruh Sentries of York berbuat sesuka hati mereka. Vince York menyesap air minumnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Selain itu, menurut informasi yang aku terima, si pembunuh sudah mati. Selena dan Harvey datang dengan menyebarkan rumor untuk menjebakku. Mereka tidak menyangka bahwa yang mereka dapatkan sebagai gantinya justru adalah Julian. Lexi terdiam. Inilah yang sebenarnya ia khawatirkan, tapi apa yang perlu dikhawatirkan jika memang tidak ada tuduhan? Vince tersenyum kecil sebelum memutar video yang dikirim oleh bawahannya. Dalam video itu, tampak si pembunuh sedang dikuburkan. Lexi akhirnya menghela napas lega setelah melihat rekaman tersebut. Apakah wanita jalang itu, Selena, punya hubungan dengan Harvey atau bagaimana? Seru Lexi sambil menggertakkan gigi. Kenapa mereka bekerja sama untuk melawan kita? Sialan. Karena mereka, kita kehilangan kekuatan besar. Ia terkekeh. Ini mungkin berkah terselubung. Aku sudah menghitung kerugian atas kegagalan Julian sebelum aku menyuruhnya melakukan ini. Aku pikir Harvey akan melawan, tapi aku tidak menyangka paman keempat akan kembali di saat yang begitu penting. Tapi tidak masalah. Apapun yang terjadi, permusuhan antara faksi ketiga dan keempat kini benar-benar mengakar. Karena paman keempat telah melumpuhkan Julian dan merebut wewenang dari faksi ketiga, aku rasa paman ketiga tidak akan bersikap netral kali ini. Jika begitu, dia akan berpihak kepada kita. Melihat ekspresi tegas Vince, Lexi menampilkan senyuman hangat. Ia tidak bisa menahan diri untuk memeluk Vince dan menatapnya dengan penuh kasih. Menang tanpa perlu turun tangan langsung. Ini baru Vince yang aku kenal. Jadi, pada titik ini, apapun yang terjadi selanjutnya, kita tetap akan diuntungkan. Itu benar. Jawab Vince sambil memperlihatkan senyum tipis. Bagaimana dengan kejadian 10 tahun yang lalu? Lexi teringat akan masalah lainnya. Karena paman keempat telah kembali, Selena pasti akan memintanya menyelidiki hal itu juga. Kita memang telah menghancurkan beberapa bukti penting, tapi melihat sifat paman keempat, dia pasti akan menyelidiki sampai ke akar jika mulai curiga. Kalau begitu, insiden 10 tahun lalu. Sekilas kekhawatiran muncul di mata Lexi. Dia tidak takut akan keselamatannya sendiri, namun ia khawatir Vince bisa terseret dalam situasi itu. Aku sudah menyiapkan rencana untuk itu juga. Jawab Vince dengan tenang. Orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu sudah lama meninggalkan Hong Kong. Tapi untuk langkah pengamanan, aku telah mengatur agar mereka meninggal dalam kecelakaan. Tidak ada yang akan menyangka. Mereka tidak akan pernah tahu. Jangan khawatir. Bab 2787. Setelah mendengar kata-kata penuh keyakinan dari Vince York, Lexi York tersenyum lebar. Ia meregangkan tubuh dan tertawa. Jadi, maksudmu kita tidak perlu melakukan apapun sekarang. Kita hanya akan duduk santai sementara saudara ketiga dan keempat bertarung sampai mati. Tidak. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jawab Vince sambil menunjukkan senyum hangat. Bagaimanapun juga, akulah yang memerintahkan Julian York untuk menangkap si pembunuh. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Jika aku tidak melakukan apapun, keluarga ketiga pasti akan punya pendapat buruk tentangku. Meski begitu, aku juga tidak berpikir perlu untuk menyelamatkannya. Terkadang, lebih baik menunjukkan pertunjukan yang bagus. Biar mereka tahu bahwa aku sudah berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, menunjukkan pertunjukan yang bagus adalah hal paling mudah dilakukan di dunia ini kan. Aku sungguh ingin melihat seberapa kuat Tuan York ini ketika berhadapan dengan keluarga York Hong Kong yang sudah tercerai-berai. Jika dia membebaskan Julian setelah kita memohon, lalu apa gunanya otoritasnya? Tapi apa yang akan terjadi dengan keluarga ketiga jika dia tidak menghormati kita dan bersikeras menghukum Julian? Aku penasaran.
Aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh batas dari Tuan York ini. Jelas, meskipun Vince mengalami kerugian besar akibat Harvey, ia menjadi jauh lebih berhati-hati karenanya. Tujuannya sederhana. Ia ingin menodai citra Marcel agar memiliki peluang lebih besar untuk naik ke puncak kekuasaan. Perhitungannya sangat sempurna. Lexi merasa kagum saat menatap Vince. Aku merasa tenang sekarang, Vince. Kamu sudah merencanakan sejauh ini. Memang benar bahwa keluarga ini pantas dipercayakan kepadamu. Keluarga ini pasti akan berkembang di masa depan dan merebut kembali kejayaannya sebagai salah satu dari 5 keluarga tersembunyi. Kata Lexi dengan senyum hangat. Vince membalas senyuman itu tanpa memberikan jawaban. Apa ada kabar dari Nenek York? Tanya Vince sambil menyipitkan mata. Aku dengar kakakku dan iparku sedang bersamanya. Sekarang saudara keempat telah kembali, kakak paling tua pasti akan tetap berada di sisinya. Lagi pula, kamu hampir masuk ke rumah keempat. Kakak tidak akan meninggalkan Nenek York sampai semuanya selesai. Lexi tampak sedikit kesal. Ngomong-ngomong, semua ini salah saudara keempat. Kalau saja dia tidak merebut posisi kakak paling tua dulu, semua ini tidak akan terjadi. Serunya dengan suara dalam. Tampaknya, ada banyak komplikasi dalam keluarga setelah Marcel mengambil alih posisi kepala keluarga. Lexi juga tidak ingin menikah dengan pria yang tampak feminin hanya demi kepentingan keluarga. Dalam pikirannya, Lexi ingin mencabik-cabik Marcel karena merasa telah menyia-nyiakan masa mudanya untuk pria yang lembek. Vince menuangkan segelas air untuk Lexi agar ia tenang. Ada beberapa hal yang tak bisa kulakukan. Bisik Vince pelan. Tapi kamu bisa. Hubungi ayahku. Ceritakan semuanya, lalu suruh dia tanpa sengaja membocorkannya pada Nenek York. Adapun untuk paman ketiga, kamu harus meneleponnya untuk menenangkannya. Katakan padanya bahwa anak kesayangannya hampir dibunuh oleh paman keempat. Vince meletakkan gelas anggurnya sambil menunjukkan senyum hangat. Adapun untuk pria yang mewakili generasi muda keluarga, aku sebaiknya segera mengaku bersalah sekarang. Bab 2788. Di Villa Taman Keluarga York. Karena serangkaian insiden yang terjadi malam sebelumnya, Selena Judd merasa khawatir terhadap keselamatan Harvey York. Ia memaksa Harvey untuk tetap tinggal di dalam villa taman untuk sementara waktu. Harvey sempat menolak tawaran tersebut, namun tidak berhasil. Lagi pula, dibandingkan tempat dingin dan sepi seperti Hotel Three Seasons, villa taman setidaknya terasa sedikit lebih manusiawi. Selain itu, Harvey merasa bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Ia tidak berniat untuk pergi. Ia ingin melihat semuanya sampai akhir. Setelah bangun tidur, ia memeriksa ponselnya untuk melihat email. George Zabel mengirimkan beberapa informasi baru dari Mordu. Menurut informasinya, Mandy Zimmer telah naik ke tampuk kekuasaan di Mordu, namun posisinya masih cukup tidak stabil. Demi menjamin kestabilan orang-orangnya dan agar dihormati oleh para petinggi keluarga Jin, Mandy telah berusaha sekuat tenaga. Harvey merasa lega mendengar perkembangan Mandy, namun juga cukup khawatir melihat betapa kerasnya usaha Mandy. Namun, saat hendak mengirim pesan, ia sempat ragu dan akhirnya memutuskan untuk menutup ponselnya. Ia bisa saja bersikap tenang di depan semua orang. Namun ia tidak akan bisa tetap tenang jika hal tersebut menyangkut istri sahnya. Terlebih lagi, George menyebutkan bahwa Lilian Yates tidak berubah sedikit pun. Setelah pulih, ia masih menjalin kontak dengan beberapa petinggi negara mencoba menjodohkan Mandy dengan orang lain. Bagi ibu mertua yang genit ini, Harvey dianggap tidak pantas untuk dicintai oleh Mandy. Saat Harvey memutuskan untuk tidak menjadikan Mandy pemimpin Sky Corporation, Lilian sudah mulai berpikiran buruk terhadapnya. Setelah mengirim pesan singkat kepada George untuk berjaga-jaga, Harvey pun menghela napas sebelum menghapus nomor yang sempat ia hubungi. Beberapa hal memang tidak bisa disampaikan lewat telepon. Ia sudah bertekad untuk menyelesaikan segalanya di Hong Kong dan Las Vegas sebelum kembali ke Mordu. Setelah meletakkan ponselnya dan membersihkan diri di kamar mandi, Harvey akhirnya benar-benar terjaga.
Ia berjalan keluar ke balkon kamar tamu dan menatap langit yang cerah, menikmati ketenangan dan kedamaian yang sulit diperoleh. Saat Harvey meminta seorang pelayan untuk membawakannya sarapan, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar villa taman. Banyak mobil mewah diparkir di depan pintu masuk. Pria dan wanita berpenampilan menarik keluar satu persatu dari mobil-mobil tersebut. Orang yang memimpin rombongan itu tak lain adalah Vince York sendiri. Ia mengenakan kemeja putih dengan ekspresi gelisah saat berjalan menuju pintu masuk. Tanpa ragu, ia langsung berlutut dan menghantamkan lututnya ke tanah. Aku terlalu lemah dalam mengendalikan bawahanku, hingga Julian York melakukan kesalahan besar. Teriak Vince lantang. Seluruh pemuda yang hadir ikut berlutut serempak. Mereka adalah para anggota generasi muda keluarga York. Quinton York dan Stephen York juga termasuk di antara mereka. Julian harus dihukum berat karena telah menginjak-injak harga diri Nyonya Judd. Teriak mereka bersama. Kami adalah saudara-saudaranya. Kesalahan ini adalah tanggung jawab kami. Kami siap menerima segala bentuk hukuman. Bab 2789. Kami juga siap menerima hukuman. Pada saat itu, sekelompok orang berjalan keluar. Mereka bukan berasal dari keluarga York Hong Kong, melainkan tokoh-tokoh ternama dari generasi muda di Hong Kong dan Las Vegas. Matthew Flynn, Ellis Parson, Carol Parker, dan lainnya turut hadir. Dapat dikatakan bahwa para elit generasi muda berkumpul di tempat ini saat itu. Pemandangan ini benar-benar luar biasa. Harvey York menyaksikan situasi itu dengan penuh minat. Ia telah mengalahkan banyak orang suruhan Vince York dan menarik lebih banyak pihak netral ke pihaknya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Vince akan memiliki pengaruh sebesar ini. Seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga York Hong Kong. Saat memperhatikan lebih saksama, Harvey melihat bahwa semua perwakilan keluarga hadir, kecuali rumah keempat. Sementara orang-orang berteriak-teriak, para penghuni villa mulai membuka jendela dan balkon mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Margot Patel, Abel York, dan yang lainnya muncul dengan ekspresi agak cemas. Namun, Marcel York dan Selena Judd tidak terlihat. Setelah melihat situasi itu, pandangan Harvey beralih kepada Vince. Tindakannya mungkin tidak menyebabkan hukuman langsung, tetapi cukup untuk menggoyahkan posisi kekuasaan seseorang sambil merebut simpati banyak orang. Marcel dipaksa ke sudut sempit karena kejadian ini. Jika ia menghukum semua orang tersebut, berarti ia telah menyinggung para pemuda dan tokoh besar yang mendukung mereka. Namun, jika ia memilih untuk membiarkan mereka, reputasinya akan hancur total. Ia telah mengerahkan seluruh kekuasaannya untuk menyelamatkan istri tercintanya, namun langsung dilemahkan keesokan harinya. Apa yang akan terjadi pada kedudukannya setelah ini? Singkatnya, taktik Vince hampir sempurna. Orang biasa pasti tidak akan tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Setelah menyaksikan semuanya, Harvey tahu bahwa situasi ini sulit untuk ditembus. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghubungi Yohana Mendoza, lalu menunggu dengan sabar. Margot memimpin pasukan pengawal keluar menuju pintu masuk dan menatap Vince dengan dingin. Tuan muda York, ini terlalu pagi untuk membuat keributan seperti ini. Serunya dengan nada dingin. Apa yang akan Anda lakukan jika Tuan York terganggu istirahatnya? Sekretaris Patel. Semua ini adalah kesalahanku. Sahut Vince dengan senyum tipis saat melihat kemunculan Margot. Akulah yang mengirim Julian York untuk menjalankan tugasnya. Niatku baik. Aku hanya ingin mencegah para petinggi terbunuh oleh keluarga hantu. Tetapi Julian malah dibuli oleh Harvey karena aku tidak ada bersamanya. Nyonya Judd pun terseret dalam konflik besar karenanya. Ini semua salahku. Aku seharusnya menerima hukuman sekarang juga. Tolong sampaikan kepada Tuan York agar membebaskan Julian. Biarkan aku yang menggantikannya. Patahkan saja tanganku jika perlu. Aku siap menerima segala bentuk hukuman. Teriak Vince dengan sekuat tenaga sambil menunjukkan keseriusannya, seolah-olah ia tidak akan tenang sebelum mendapatkan jawaban dari Marcel. Kami juga siap menerima hukuman atas kesalahan Julian.
Kami akan mendukung Tuan Muda York. Secara alami, Vince mengajak semua orang untuk menerima hukuman yang sama. Ia tidak memohon pengampunan bagi Julian, maupun meminta belas kasihan. Ia hanya meminta agar dirinya dihukum sebagai pengganti Julian. Di mata orang luar, Vince tampak seperti seorang pria berhati mulia. Namun pada saat yang sama, ini juga memberikan tekanan besar kepada Marcel. Bab 2790. Margot Patel sangat memahami situasi tersebut. Ia tahu betul bahwa Marcel York tidak akan mampu menangani keadaan ini jika ia sendiri yang turun tangan. Anda memaksanya mengambil tindakan, seru Margot dengan dingin. Vince York menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, Sekretaris Patel. Mengapa aku harus melakukan itu? Aku selalu menghormati dan setia kepada Tuan York. Kami tidak berniat buruk. Aku hanya kecewa karena telah mengecewakannya akibat kelalaianku dalam mendidik para junior. Semua ini terjadi karena kesalahanku. Aku hanya berharap mereka tidak dihukum atas insiden ini. Ini murni kesalahanku. Kami sudah memanggil penegak hukum keluarga York untuk menangani insiden Julian York. Mereka akan memberikan pernyataan yang adil dalam waktu dekat. Ujar Margot dengan nada datar. Mengenai hukuman dan keterlibatan Anda dalam situasi ini, saya tidak dapat memutuskan, dan begitu juga Tuan York. Hanya penegak hukum yang berwenang. Tapi kenapa Anda datang ke sini dan memaksa dengan meminta hukuman? Apa sebenarnya tujuan Anda? Margot bukanlah orang bodoh. Ia menatap tajam ke arah Vince seolah bisa membaca pikirannya seperti buku terbuka. Anda tahu betul apakah Anda sedang bersandiwara atau memiliki maksud lain di balik semua ini. Tidak perlu saya tunjukkan, bukan? Itulah sebabnya sebaiknya Anda pergi, Tuan Muda York. Vince tersenyum sebelum menunjukkan ekspresi serius. Kami memang bersalah, Sekretaris Patel. Aku telah lalai dalam menjalankan tugas. Itulah sebabnya aku merasa harus menerima hukuman. Jika Tuan York tidak bersedia menghukumku, maka aku akan memohon langsung kepada Nenek York. Aku yakin beliau akan memberikan keadilan bagi kami. Apa yang Anda coba lakukan? Menggunakan Nenek York untuk menekan kami. Ekspresi Margot berubah menjadi sangat buruk. Ia melihat cukup banyak reporter berdiri di kejauhan dengan ekspresi antusias. Bagaimanapun, ini adalah kejadian besar. Para reporter pasti akan menjadi terkenal jika mereka mendapatkan berita besar. Rumor akan menyebar di dalam keluarga secepat api jika situasi ini tidak ditangani dengan baik. Bahkan, hal ini bisa berdampak pada stabilitas Hong Kong dan Las Vegas secara keseluruhan. Jika harus menunjuk siapa yang harus disalahkan, kemungkinan besar Vince lah yang memanggil para reporter itu ke tempat tersebut. Tujuannya adalah memaksa Marcel untuk menyerah. Vince tampak sangat puas setelah melihat kehadiran para wartawan. Bagaimanapun juga, aku hanya meminta untuk bertemu Tuan York, kata Vince dengan gembira. Jika beliau tidak keluar, aku akan berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Jika beliau tidak menghukumku, maka aku sendiri yang akan menghukum diriku sendiri. Hanya dengan begitu hal ini akan menjadi pelajaran. Mulai hari ini, kesalahan serupa tidak akan terulang lagi. Jika Tuan York tidak menghukum kami, maka kami pun akan menghukum diri kami sendiri. Seru para pemuda lainnya serempak setelah mendengar kata-kata Vince. Ekspresi Margot semakin buruk. Vince jelas-jelas sedang membuat kekacauan bagi atasannya saat ini. Namun situasinya memang terlalu rumit untuk ditangani. Apapun yang dilakukan Marcel, ia akan berada dalam masalah besar. Tepat saat Margot hendak menghubungi Marcel untuk melaporkan situasi tersebut, Harvey muncul sambil tersenyum hangat dan berjalan keluar dari pintu utama. Dengan tenang ia menghampiri Vince dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Kita baru saja saling mengenal beberapa hari, Tuan Muda York, tapi tak perlu repot-repot memberiku hadiah sebesar ini. Kau benar-benar membuatku serba salah di sini. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan memberikan yang lebih baik untukmu.